Jurusan ilmu logistik ini banyak juga ya peminatnya di kampus. Lowongannya juga banyak sih di Jobstreet. Mungkin karena banyak ya yang minat kerja di pabrik atau di dunia manufaktur. Nah, kalau mau ngerasain rasanya kuliah singkat tentang dunia manufaktur, simak terus obrolan aku bareng Mas Markus di 101 Dasar Panduan Kerja di Pabrik. Halo Mas Markus, ketemu lagi nih. Iya nih Mbak Egy. Nah, sehat kan? Sehat. Nah Mas, jadi tuh adik aku pengen banget bilangnya tuh mau kuliah jurusan ilmu logistik. Tapi sebenarnya logistik itu ngapain aja sih Mas? Oke, kalau kita bicara mengenai logistik, jadi deskripsi dari logistik itu sendiri adalah ilmu yang mempelajari tentang perpindahan barang. Kalau kita bicara di manufaktur, berarti logistik itu adalah departemen yang mengurusi perpindahan barang dari manufaktur sampai dengan ke end customer kita. Oh gitu, selain harus detail, harus gimana lagi sih buat kerja di bidang logistik ini? Oke, jadi kalau logistik itu lebih banyak untuk komunikasi, baik komunikasi ke customer maupun ke factory untuk menyiapkan barangnya. Oh gitu, terus kayak lebih detailnya lagi keseharian Mas Markus di bidang logistik tuh tahap-tahapannya gimana? Aku mau kepo nih. Oke, boleh. Jadi kalau kita bicara mengenai logistik, ada beberapa aktivitas yang biasanya kita lakukan. Yang pertama adalah perencanaan. Jadi perencanaan itu sendiri, kita mulai dari barangnya akan dikirim kemana, jumlahnya berapa, barang apa saja yang harus dikirim, dan kemudian kapan kita mau kirim barang tersebut. Oh, oke. Ya, itu. Jadi kita rencanakan dulu. Setelah kita matang rencananya, baru kita eksekusi. Nah, maksudnya eksekusi di sini adalah kita eksekusi lewat pengirimannya. Yang pertama adalah kita siapkan barangnya, kemudian kita muat ke dalam kendaraan yang akan mengirim, dan juga kita komunikasikan ke distributor kita. Ini barang akan kita kirim, sehingga mereka siap untuk menerima. Jangan sampai kita sudah kirim, distributornya malah sudah tutup. Nah kalau gitu akibatnya bisa gimana? Wah, balik lagi barangnya. Balik lagi barangnya. Barangnya bisa diselewengkan sama orang yang ngirim gitu. Oh gitu, berarti kita harus ngawasin dengan ketat dong, Mas, dari rantai kayak gitu, Betul. supply chain? Iya. Oh, jadi harus dimonitor terus-menerus gitu? Ya, betul. Terakhir itu harus dimonitor. Jadi kalau misalkan barang tersebut kita sudah kirim, ya harus ada feedback dari orang yang sudah menerima barangnya. Nah, kemudian untuk monitoring sendiri, biasanya kita ada beberapa yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah, kalau KPI-nya logistik itu nggak jauh-jauh dari order fulfillment rate, atau berapa banyak order yang mampu kita penuhi dari permintaan pasar yang disubmit ke kita. Nah, kemudian di samping itu, karena logistik ini sebenarnya bisa dikatakan non-added value activity ya. Jadi pekerjaan yang sebenarnya nggak ada nilai tambahnya, hanya mindahin barang saja. Jadi kalau misalkan di situ nggak ada added value yang berarti, cost-nya jangan terlalu besar yang kita alokasikan di situ. Jadi kita harus awasi juga cost yang dihasilkan dari proses logistik itu sendiri. Oh gitu, jadi harus efisien banget gitu ya? Betul. Berarti kalau logistik itu disimpannya di gudang? Awal aktivitasnya itu ada di gudang. Gudang harus mempersiapkan barangnya dimuat di kendaraan, kemudian di kendaraan itu sendiri itu ada spesialisasi sendiri. Jadi transport ini harus pakai kendaraannya seperti apa. Atau biasa kita sebut dengan transportation management. Nah, kalau kita sudah lengkap semuanya, kita sudah penuhi aspek-aspek yang diperlukan, maka kita sudah bisa mengirim barangnya. Nah, terus penerapannya sendiri nih buat perusahaan, let's say di perusahaan tempat kerjanya Mas Markus, gimana? Oke, jadi biasanya yang dilakukan oleh Departemen Logistik itu sendiri adalah selama 1 bulan biasanya kita dapat rencana pengiriman. Jadi rencana pengiriman itu sendiri akan di-provide oleh tim sales yang request ke kita. Kita akan kirim barangnya melalui, bisa kita kelola sendiri atau melalui orang yang kita tunjuk untuk melakukan pengiriman itu sendiri. Nah, selain itu kita juga harus bikin strategic planningnya untuk memastikan tujuan kita tercapai. Tujuan ini dalam artian banyak ya, ada tujuan terkait dengan KPI, tujuan barang kapan juga akan nyampe ke customer kita, itu juga salah satu tujuan. Harus memastikan barangnya sampai.
Oke, jadi sebenarnya banyak yang perlu di manage ya. Thank you ya Mas ya udah berbagi insight loh. Oke, sama-sama gitu. Nah, pas banget nih karena episode selanjutnya Mas ya kita mau ngomongin ilmu manufacturing yang lain. Nah, yaitu productivity tracking yang nggak kalah penting ya. Wah, ini sangat menarik Mbak Egit. Kalau kita bicara productivity tracking, apalagi di manufaktur, wah itu raportnya manufacturer biasanya. Waduh, itu pasti seru materinya. Aduh, seru banget nih ya. Pokoknya jangan sampai raportnya merah ya. Iya, Nah, betul. jadi nonton terus di 101 Dasar Panduan Kerja di Pabrik cuma di Sigmax dalam aplikasi Jobstreet. Seek better with JobStreet. Kalau waktu 1 jam harusnya bisa menghasilkan 100, kalau itu cuma menghasilkan 50 dompet, berarti cuma 50%. Sayang banget kan? Iya. 50% menguap loh. Iya, aku maunya cuan gitu ya. Iya. Tapi itu nggak dihitung manual kan, Mas? Ada kayak rumus yang lebih advance ya gitu kan? Oh iya, pasti dong.